terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kembali ya Tuhan. Tuhan, setelah kami akan beribadah, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, kita akan membaca litani pujian kita yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8-10. Adik-adik siapkan Alkitabnya, sambil Kak Rani dan Kak Putri bacakan secara berbahasa. Mazmur 145 ayat 8-10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Adik-adik, sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Yuk, kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 21 dan 22. Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitabnya terbuka. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi dan berkati kami ya Tuhan, sehingga kami mampu dan dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami. Diamkan seluruh suara di sekitar kami ya Tuhan, kecuali suara Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22, yang berbunyi demikian. Yesus anak Allah dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian pembacaan Alkitab Maranatha. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, tanggal 25 Desember kemarin kita merayakan hari apa ya? Ya, hari Natal. Tapi hari Natal itu sebenarnya peristiwa apa sih? Betul, peristiwa lahirnya bayi Yesus ke dunia. Nah, pasti adik-adik di rumah merasa sangat sukacita ya dalam menyambut hari Natal kemarin. Ada yang menghias pohon Natal, ada yang membantu mamanya, membantu papanya menyiapkan makanan, membantu menyiapkan kue-kue. Lalu ada juga yang menerima kado
dari mama, papa, oma, opa, tante, om. Lalu ada juga yang berkumpul bersama keluarga, lalu makan bersama. Adik-adik pasti wajahnya tersenyum lebar. Tapi ada juga mungkin di rumah adik-adik yang merasa kecewa, merasa sedih, mukanya murung terus. Karena apa? Karena mungkin adik-adik sedang sakit, atau mungkin karena saat pandemi seperti ini adik-adik tidak bisa jalan-jalan keluar kota, tidak bisa jalan-jalan keluar negeri mungkin, atau adik-adik mungkin tidak bisa mengunjungi teman-teman lainnya untuk merayakan Natal bersama. Nah, tapi adik-adik, walaupun begitu, kita tetap harus bersyukur bahwa dengan peristiwa Natal, Tuhan Yesus lahir dan datang ke dunia ini untuk selalu bersama-sama dengan adik-adik, untuk selalu menemani adik-adik di saat adik-adik senang maupun di saat adik-adik susah. Dan Tuhan Yesus selalu melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah, pada hari ini juga, tanggal 26 Desember, di gereja kita, GPIB, kita merayakan Hari Raya Natal yang kedua dan bersamaan dengan baptisan kudus. Mungkin ada di antara adik-adik yang adiknya, atau kakaknya, atau saudaranya, atau mungkin adik-adik sendiri yang melaksanakan baptisan kudus pada hari ini. Tapi sebenarnya apa sih baptisan kudus itu, Kak? Itu loh yang adik-adik sering lihat kalau di gereja mama papanya membawa adik bayi atau anak kecil dibawa ke depan untuk dipercikin air oleh bapak atau ibu pendeta. Tapi sebenarnya arti dari baptisan adalah sakramen atau tanda yang menyatakan bahwa kita menjadi warga kerajaan surga. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kita bisa diterima Kristus menjadi warga Allah. Tuhan Yesus pada waktu itu dibaptis juga loh oleh Bapa Yohanes Pembaptis. Nah, di ayat 21 dikatakan bahwa ketika seluruh orang dibaptis, maka Yesus berdoa dan terbukalah langit. Lalu kemudian di ayat yang ke-22 dikatakan, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati ke atasnya. Atasnya itu maksudnya di atasnya Yesus ya. Dan terdengar suara dari langit yang mengatakan, Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan diperkenan Allah. Maksudnya adalah Yesus itu sangat disayang oleh Allah. Makanya seperti yang tadi kakak bilang di awal, bahwa kita dibaptis itu harus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi kepunyaan Allah. Adik-adik, terus apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah menjadi warga kerajaan Allah? Kalau kita sudah menjadi kepunyaan Allah? Apakah setelah dibaptis, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Misalnya, contohnya seperti saat pandemi seperti ini deh, di mana adik-adik lebih banyak waktu di rumah. Adik-adik hanya menghabiskan waktu untuk menonton TV saja, bermain game terus. Tidak mau membantu orang tua, tidak mau membantu mengerjakan pekerjaan di rumah. Lalu kemudian, karena adik-adik sekolahnya masih online, adik-adik tidak pernah mau belajar. Adik-adik jarang mengerjakan PR yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Apakah sikap seperti itu yang Tuhan mau? Tidak ya adik-adik ya. Karena kita sekarang ini adalah kepunyaan Allah, kita harus melakukan perbuatan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Seperti apa sih Kak contohnya? Misalnya di saat pandemi seperti sekarang ini, di mana adik-adik lebih banyak waktu di rumah, adik-adik rajin berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian, walaupun masih sekolah online, adik-adik harus tetap belajar dengan tekun, mengerjakan PR yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Lalu kemudian, membantu Mama, membantu Papa, mengerjakan pekerjaan di rumah.
Misalnya, membereskan mainan, lalu kemudian membantu menyiram tanaman, membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan di rumah, dan lain-lain. Kemudian juga memberi kebaikan kepada orang-orang yang dalam rumah dengan mama papa, kakak, adik, oma, opa, tante, om, dengan berbicara yang baik dan sopan, ramah, tidak marah-marah, selalu tersenyum, tidak cemberut terus, sehingga orang-orang di sekitar kita juga merasa bahagia. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada adik-adik, kepada kakak, kepada kita semua melalui peristiwa Natal, yaitu kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui baptisan yang sudah kita terima. Baptisan yang sudah kita terima adalah pernyataan bahwa kita sudah menjadi warga Allah. Karena itu, kita juga harus menyatakan diri kita bahwa kita sudah hidup bersama dengan Kristus, dengan cara melakukan kebaikan terus-menerus kepada sesama kita, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita responi dengan menyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapa. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan bagi kami melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan melalui baptisan kudus yang sudah kami terima. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu bersikap baik dan benar, juga berbuat kebaikan untuk sesama kami, karena kami ini sudah kepunyaan Allah. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik layan dimanapun mereka berada. Jikalau mereka sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan dan angkat penyakitnya, agar mereka dapat beraktivitas seperti semula. Jika mereka sedang merasa sedih atau merasa kecewa, Tuhan tolong hiburkan mereka, sehingga mereka bisa beroleh sukacita kembali. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk mama papa kami. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan dan umur panjang. Berkati juga pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang-orang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Tuhan tolong berikan mereka kesembuhan melalui perawatan medis, perawatan yang dilakukan oleh keluarga mereka, melalui obat-obatan yang mereka minum, maupun melalui makanan dan minuman yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat semakin mengucap syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mau berdoa juga untuk Ibu Pendeta kami, Martina Nanlohi Latuperisa. Berikan beliau kesehatan dan kekuatan ya Tuhan dalam menjalankan pelayanannya untuk jemaat kami. Juga untuk keluarganya dimanapun mereka berada, Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja di mana-mana tempat sebagai tempat persekutuan orang percaya, terutama gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi. Berkati seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan, agar semakin menyatakan terang kasih-Mu di tengah-tengah jemaat dan lingkungan sekitar. Inilah doa kami ya Tuhan yang masih jauh dari sempurna. Ampunkanlah segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan.
Kami serahkan doa ini ya Tuhan ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum memberikan persembahan kita, mari kita baca Alkitab kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang 7 yang akan kita bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan. Adik-adik bangkit berdiri dan kita akan mendoakannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu mata telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pandang kasih dan keadilan. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat, mari kita nyanyi bersama-sama Hai Dunia Gembira. Adik, mari berdiri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dengan Kak Ina. Dan Kak Ina ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Dadah! Shalom adik-adik, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Selamat merayakan hari Natal untuk adik-adik dan keluarga dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus beserta kita. Shalom! Adik-adik, Kak Fiska mau mengucapkan Selamat Hari Natal untuk adik-adik dan keluarga di rumah. Semoga damai sejahtera Natal dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai adik-adik bersama dan keluarga dan kita sekalian. Dadah! Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak